Aku menikah di bulan Agustus tahun 2018 dan sekitar 6 bulan sepertinya, dan itu aku hamil di 2019. Perjalanan untuk tahu aku hamil aja itu sudah berat. Karena apa? Kalau kebanyakan orang tes 5 hari, 10 hari, terkadang 3 hari aja itu kan masih ketok ya, masih ketok positif. Sedangkan aku harus nunggu 14 hari, 15 hari baru kelihatan positif. Bahagia banget karena 6 bulan sudah bisa hamil ya kan. Saat itu aku nggak merasa kayak ngidam, mual, lemes atau gimana aku nggak ngerasain itu ya. Aku sehat-sehat aja, makan juga biasa, dan aku masih tetap kerja. Terus harus karena nunggu suami libur dulu, aku baru cek ke dokter, ke rumah sakit lah ya, daerah sini. Aku karena dulu kan masih mikirnya pengennya dokter cewek wey, karena kan sama-sama perempuan jadi lebih enak gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk ke dokter perempuan yang ada di rumah sakit. Masuklah aku ke tempat dokter itu setelah nunggu lama kan, antri. Pas di USG dicek ternyata belum ada, belum kelihatan kantongnya. Jadi aku harus nunggu seminggu lagi untuk datang ke situ lagi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin karena emang masih terlalu dini gitu kan ya. Terus seminggu kemudian aku ke dokter itu lagi kan, ke rumah sakit itu lagi kan. Ternyata masih belum kelihatan juga, masih kosong. Harusnya kan sudah kelihatan kantongnya kan. Nah, ini tuh belum gitu loh. Aku juga bingung, kenapa kok masih belum kelihatan? Harusnya kayaknya tuh udah sekitar kalau 2 bulan deh kayaknya ya. Harusnya kan udah kelihatan ya kantongnya ya, tapi ini tuh nggak kelihatan. Ya udahlah ya, mungkin karena aku beda sendirilah sama orang lain gitu kan. Akhirnya aku balik sambil ya tetap berdoa, sambil tetap kerja. Tapi anehnya setelah itu aku sering ngeluh sakit perut di bagian kiri, perut bawah bagian kiri, dan lambung aku tuh sering sakit kayak gimana sih, boyoken gitu loh. Sakit sampai aku gitu boyoi sama adikku. Masa lagi hamil muda wes jalannya kayak ngono. Ya mungkin kawan bayi kan. Ya wes, lama-lama yang aku rasain sakit perut tuh kambuh hilang gitu loh. Sampai di kerjaan aku nggak bisa kerja, akhirnya aku pulang gitu, istirahat. Ya mungkin karena ya namanya orang hamil itu kan bawaan bayi tuh macem-macem ya, ada yang gimana gitu kan. Ya pikirku juga kayak gitu, pikir orang tuaku juga kayak gitu. Akhirnya aku istirahat, nggak kerja kan, istirahat di rumah orang tuaku kan. Sampai beberapa hari aku libur di rumah istirahat, dan waktu itu aku ngerasa sakit banget perutku, bener-bener sakit. Kayak gini loh, di dalam perut tuh kayak ada gas yang nggak bisa keluar gitu loh. Udah dikasih minyak apa-apa gitu kan, masih kayak ini loh, kayak kembung, nggak bisa BAB gitu loh. Sakit bener-bener kayak jalan gitu, di perut tuh kayak jalan gitu loh, muter-muter itu sakit banget kan. Sampai suamiku aku telepon pulang kerja, suruh cepat-cepat ke rumah orang tuaku kan. Dan saat itu ibuku pergi ke puskesmas di desaku ya, tapi bidannya nggak mau meriksa, katanya takut. Aneh kan? Ya wes, habis itu akhirnya memutuskan untuk aku dibawa ke dokter di daerah Weleri, dokter Tit. Itu dokternya antriannya banyak banget, dan saat aku kesana mendaftar itu dapat antrian banyak ya, karena aku nggak sanggup buat berdiri karena nggak ada tempat duduk, karena belum dibuka tapi udah banyak yang ngantri. Akhirnya aku ke tempat kerja kan sama tuh suamiku buat istirahat dulu di situ sambil nunggu jam bukanya kan. Ya wes, itu terus sudah buka ya dokternya. Akhirnya aku sama suamiku sama ibuku tumpuk telu ke sana. Masuklah pas giliranku. Terus di USG kan sama dokternya. Dokternya tuh nggak bilang apa-apa sama sekali. Apakah ini begini, begitu, begini. Maksudnya tuh ngasih tahu gitu nggak. Cuman bilang gini doang. Nanti kalau masih sakit langsung bawa ke rumah sakit aja. Udah gitu doang, sama dikasih obat. Ya udahlah ya, karena kita nggak tahu kan. Akhirnya kami pulang ke rumah orang tuaku kan. Diminum obatnya agak mendingan tuh, nggak sakit nih. Ya masih sakit cuman mereda lah. Akhirnya sakit lagi, semalaman nggak bisa tidur, sampai orang tuaku tuh pusing. Maksudnya tuh sampai gini, opo iki gawan bayi kok sampai koyok kene ngono lho. Nek misal gawan bayi yo sing sabar ini kan. Sampai aku nyuruh keponakanku buat beli apa itu namanya yang bisa buat itu loh, biar bisa buat ngelancarin BAB itu loh. Karena perutnya tuh kembung kayak
berat, kayak nggak bisa BAB, nggak bisa ketut gitu loh. Akhirnya udah semalaman aku bisa melewati itu. Akhirnya sampai pagi, udah nih, udah mendingan nih, udah nggak sakit lagi nih, udah biasa. Kan? Sakit banget perutku, boyokku ki mangkel banget sampai aku tak kasih koyok di belakang punggung sama di perut tuh sampai tak kasih koyok saking gimana sih kayak kayak begah gitu loh, tapi tuh sampai sakit kayak muter-muter di dalam tuh kayak dalam pikiranku ya mungkin ini kayak angin yang nggak bisa keluar gitu loh, muter-muter gitu loh, sakit banget sampai bener-bener aku nggak tahan sampai aku nangis dan ibuku cuman gini, wes langsung ayo bawa ke rumah sakit, misalnya kok ijik dadi rezekimu yo alhamdulillah, misal kok ini gugur yo serak popo engko bakalan ini. Ibuku ngomong kono, wes gak karuan aku. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, masuk UGD dan dicek sama perawatnya. Ini belum tahu nih apa yang terjadi sama aku tuh belum tahu kan, dicek. Intinya harus ada penanganan serius. Ya udah akhirnya aku mondok kan, dikasih ke tempat suatu ruangan buat nunggu dokter. Lama banget nunggu dokternya, mungkin lagi operasi gitu kan, belum selesai. Sekitar jam berapa ya, malam dokternya datang, cek di USG kan, dan ketahuan ternyata aku hamil di luar kandungan dan itu nempel berkembang di tuba Fallopi. Sedangkan tuba Fallopi itu tuh kecil banget dan itu nggak akan bisa menampung bayi. Akhirnya pecah dan darahnya masuk ke dalam perut dan itu yang membuatku sakit banget dan solusinya harus diambil. Jadi tuba Fallopiku sebelah kiri tempat indung telur itu harus diambil karena sudah rusak gitu loh dan harus dioperasi. Ya udah malam itu juga suamiku datang, tanda tangan. Aku nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa nangis, cuman diem, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau gimana lagi, ya harus terima gitu loh. Ya kecewa sama diri sendiri, tapi mau gimana lagi karena sudah jalannya kayak gitu kan. Ya semua orang mensupport lah, mendukung, karena ada lah buat aku ya semuanya, suami, dari keluarga ibuku, dari bapak, kakakku, semua ada nemenin aku di sana. Dan aku disuruh puasa kan saat itu, dan akhirnya masuklah ke ruangan operasi. Kayaknya ini terlalu panjang, jadi kita lanjut di part berikutnya ya.